Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Bersama aku, Kak Galuh, yang akan membantu kamu untuk belajar pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT. Siapkan diri kamu dari sekarang ya. Gimana? Sudah siap? Yuk, kita mulai ke soal yang pertama. Let's go! Oke Sobat Bima, mari kita mulai ke soal yang pertama. Diketahui pertidaksamaan sebagai berikut, diberikan 4 pernyataan berikut. Nah, berapa banyak pernyataan yang bernilai benar? Oke, jadi kita misalin dulu, mutlak X itu misalkan adalah M ya. Sehingga kita akan punya, ini akan menjadi M kuadrat minus M minus 6 kurang dari 0. Oke. Nah, kemudian M kuadrat min M minus 6 ini akan kita faktorkan menjadi apa? Kita buat 2 seperti ini. Kurang dari 0. Kita akan faktorkan 3 dan 2 ya. Supaya menjadi min M, maka kita punya min 3 ditambah 2. Min 3 ditambah 2 itu adalah min 1 ya. Oke, jadi setelah kita buat seperti ini, kita lihat ya, akar-akar yang dihasilkan dari faktor M min 3 itu adalah M sama dengan 3. Dan akar-akar yang dihasilkan dari M plus 2 itu adalah min 2. Jadi, kita punya akar-akar 3 dan minus 2. Jadi, kalau kita buat garis bilangan, minus 2 di sini, di sebelah kiri karena dia lebih kecil, kemudian 3 di sebelah situ. Kemudian kurvanya itu bentuknya seperti ini. Kurva parabolik ya. Nah, kita sedang mencari yang kurang dari 0. Ya, kita sedang mencari yang kurang dari 0. Mana yang kurang dari 0? Berarti yang sebagian sini. Oke, berarti di daerah sini ya. Seperti itu. Nah, berarti nilai M yang memenuhi untuk daerah tersebut itu di antara min 2 sampai dengan 3. Oke. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita balikin lagi bahwa M itu adalah mutlak X. Jadi dapat ditulis mutlak X seperti ini. Tetapi, kita tahu bahwa mutlak itu nggak pernah negatif. Mutlak itu tidak pernah negatif. Jadi, mutlak X yang sebenarnya adalah berada di antara 0, di sini ada sama dengan ya, sampai dengan 3. Oke, ingat ya, mutlak itu tidak pernah negatif. Nah, ketika mutlak sesuatu, nilainya di antara 0 sampai dengan 3, berarti nilai X-nya di antara apa sampai apa? Mutlak itu apa sih? Mutlak itu kan kayak mutlak 1,2 itu adalah 1,2. Mutlak min 0,8 itu adalah 0,8. Jadi mutlak itu selalu mempositifkan ya. Kalau ada negatif, diubah jadi positif. Oke, jadi seperti ini berarti X-nya itu bisa di antara min 3 sampai dengan 3. Seperti itu ya. Oke, setelah kita sudah bongkar seperti itu, maka kita lihat pernyataan-pernyataan mana saja yang benar. Kita lihat pernyataan yang pertama, nilai X sama dengan 0 adalah salah satu solusi. Betul ya? Karena X sama dengan 0 itu ada di dalam sini. Jadi ini pernyataan yang benar. Panjang interval penyelesaiannya adalah 6. Oke. Sebenarnya kalau kita mau dipaskan di min 3 sampai 3 ya, itu memang 6. Tetapi 3 dan min 3 itu tidak termasuk. Gitu ya. Jadi pasti panjang intervalnya itu kurang dari 6. Itu pastinya seperti itu. Karena di sini tidak ada sama dengan ya. Di sini tuh tidak ada sama dengan, sehingga tidak termasuk min 3 dan 3 gitu ya. Artinya lebih kecil daripada 6. Jadi tidak 6. Terdapat tepat 5 bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan. Oke, siapa saja X bilangan bulat di antara min 3 sampai dengan 3 itu ada min 2, min 1, 0, 1 dan 2. Oke. Jadi betul nilai maksimum bilangan bulat yang memenuhi adalah 3. Salah ya, harusnya 2. Oke, jadi ini salah.
Dengan demikian, maka banyaknya pernyataan yang benar itu ada 2 pernyataan, yaitu pernyataan 1 dan 3. Jadi soal ini jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui fungsi f(x) adalah sebagai berikut dengan x tidak boleh 1 karena akan mengakibatkan penyebut bernilai 0 ya. Dan gx adalah x kuadrat plus 1. Diberikan 4 pernyataan berikut, manakah di antara keempatnya ini yang benar gitu ya. Oke, kita periksa nomor 1. Nilai komposisi G komposisi F2 itu adalah 10. Benar nggak nih? Jadi kita bongkar dulu apa yang dimaksud dengan G komposisi F gitu ya. Itu adalah seperti ini. F2. Oke, seperti itu. Apakah benar hasilnya 10? Jadi kita cari tahu dulu nilai yang ada di dalam. Prioritasnya itu dulu. Jadi F2. F2 itu berapa? Artinya kita ganti X-nya dengan 2. Oke, 2 plus 1 dibagi 2 min 1. Dan itu adalah 3 per 1 dan itu adalah 3. Oke, berarti ini sama saja dengan G3. Berikutnya kita mencari nilai G3 dengan mengganti X-nya dengan 3. Jadi G3 itu adalah 3 kuadrat plus 1. Yaitu 10. Oke, jadi di sini adalah 10. Berarti benar ya, pernyataan 1 bahwa hasilnya adalah 10. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan 2. Fungsi f(x) merupakan inverse dari dirinya sendiri. Maksudnya f inverse x itu sama dengan fx. Bener nggak sih? Oke, sekarang kita coba bongkar dulu bagaimana kita menginverskan fungsi pecahan kayak gini nih. Oke, namanya fungsi pecahan. Gimana caranya kita menginverskan? Mungkin dari kamu udah ada yang tahu ya, bahwa kalau kita punya fungsi f(x) dengan bentuk seperti ini, oke, nah begitu kita inverskan, ini cara cepatnya gampang banget ya. Jadi si A dan D-nya itu bertukar posisi, tapi dikali negatif. Jadi seperti ini. Oke, rumusnya simpel, seperti itu ya. Berarti, kalau kita periksa f(x) sama dengan x plus 1, dibagi dengan x min 1, maka kita pindah posisi. Jadi, yang ini min 1 ya. Jadi nilai D-nya itu min 1 ke sana. Tapi dikali negatif. Min 1 kalau dikali negatif jadinya 1. Jadi X. Terus di sini kan A-nya 1 ya awalnya. Dibawa ke situ lalu dikali negatif. Berarti nggak berubah dong, Kak? Iya, nggak berubah. Jadi dengan demikian benar bahwa fungsi f(x) merupakan inverse dari dirinya sendiri. Oke? Jadi pernyataan tersebut benar. Oke? Kita lanjut ke pengujian pernyataan ketiga. Domain dari fungsi f, komposisi G, adalah seluruh bilangan real x. Oke. Benar nggak nih? Coba kalau kita lihat nilai gini ya, f komposisi G, itu kan sama aja f gx. Nah, sekarang kita tanya dulu, apakah semua x itu dari bilangan min tangga ya, dari min tangga sampai tangga itu bisa nggak sih masuk ke dalam fungsi G? Bisa nggak masuk ke fungsi G ke sini nih? Bisa ya, karena dia fungsi kuadrat. Dimana fungsi kuadrat itu domainnya adalah bilangan, semua bilangan real. Berarti bisa. Ya, jadi di sini kita tulis domainnya adalah real. Kemudian hasilnya itu berupa nilai ya, x kuadrat plus 1 itu nilai yang paling rendah itu 1. Itu ketika x-nya 0. Oke. Jadi nilai gx itu pasti lebih besar sama dengan 1. Ya. Berarti ada suatu nilai gx itu bisa aja 1 gitu. Nah, ketika misalkan ini 1 hasilnya, nilai f1 itu nggak bisa. Karena kita lihat di sini, x itu nggak boleh 1. Jadi kalau dia mau seperti ini, nilai g-nya itu nggak boleh 1. Oke? Berarti ada suatu nilai x yang menghasilkan g-nya 1,
itu nggak bisa masuk ke dalam fungsi komposisi. Jadi pernyataan ini salah. Oke? Karena ada domain, kakak tulis di sini. Ada nilai X yang membuat G sama dengan 1, sehingga F1 ya, karena kan FGX ya, sehingga F1 tidak ada. Gitu ya. Artinya tidak bisa terdefinisi ya, atau domainnya itu tidak bisa untuk seluruh bilangan real. Oke, jadi salah. Kemudian grafik fungsi FGX simetris terhadap sumbu Y. Benar nggak? Apa syarat dari simetris? Simetris itu apabila F min X sama dengan Fx. Jadi suatu fungsi dikatakan simetris jika memenuhi syarat ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Ketika kita punya G min X, misalkan yang ini ya. Itu sama dengan F G min X. Berarti F G min X itu adalah min X kuadrat plus 1. Dan itu sama dengan X kuadrat plus 1. Oke. Nah, di situasi seperti ini tuh seperti halnya sama saja dengan kondisi F komposisi G, X. Sama aja kayak gini juga. Jadi dengan demikian, maka memenuhi sifat simetris. Seperti itu ya. Jadi ini pernyataan yang benar. Jadi, pernyataan yang benar dalam soal ini adalah 1, 2, dan 4. Berarti ada 3 pernyataan yang benar. Seperti itu. Oke, Sobat Bima, kita sekarang masuk ke soal nomor 3. Diketahui data 357A, rata-rata data tersebut adalah 5. Oke, berarti kita bisa dong ini menghitung nilai A-nya berapa sih? Karena rumus dari rata-rata itu adalah kita jumlahkan tiap data, gitu. Lalu kita bagi banyaknya data. Di sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 data. Jadi jumlah semua data dibagi banyaknya data itu adalah rata-ratanya. Oke, berarti 3 tambah 5 tambah 7 tambah A itu adalah 4 kali 5, dan itu adalah 20. Oke, berarti ini kan nilainya berapa nih? 15. 15 ditambah A sama dengan 20, berarti nilai A-nya adalah 5. Oke? Nice. Sekarang kita akan urutkan dari yang kecil ke yang besar. Kenapa sih harus diurutkan? Karena dengan diurutkan, kita bisa tahu mediannya tuh ada di mana. Oke? Jadi median, kuartil, desil, persentil, dan seterusnya, itu ditentukan setelah kita mengurutkan dari yang kecil ke yang besar. Oke? Jadi kita buat datanya seperti ini. 3, 5, 5, dan 7. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa mediannya itu nilai tengah. Tapi tengah-tengahnya itu ada 2. Tengah-tengahnya ada 2. Nah, untuk bisa mengetahui tengah-tengahnya, maka rata-rata dari yang direbutkan ini, yang warna merah ini ya. Mediannya adalah rata-rata dari 5 dan 5, yaitu 5. Oke, jadi pernyataan satu betul. Modus itu adalah data apa yang paling sering muncul. Oke, dan betul bahwa 5 muncul 2 kali, dan itu yang paling banyak. Oke. Jangkauan data adalah 4. Betul ya? Karena jangkauan itu adalah data yang terbesar dikurangi data yang terkecil. Oke. Jadi selain kita menentukan modus, ya, setelah kita urutkan dari kecil ke yang besar, keuntungannya kita bisa mengurutkan dari kecil yang ke besar adalah kita tahu jangkauannya. Jadi kita tinggal lihat aja yang besarnya berapa, yang paling kecil berapa, tinggal dikurangin. 7 dikurangi 3 adalah 4. Ragam atau varians data lebih kecil dari 3. Oke, sekarang apa itu ragam? Ragam itu rumus dasarnya adalah kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 5. Kemudian, kita hitung selisih tiap data terhadap rata-rata. Misalkan,
3 dan 5, selisihnya berapa? 2 kan ya. 3 dan 5 selisihnya 2. Nah, 2 itu kemudian dikuadratkan. Lalu ditambah. 5 dengan 5, 0. Lalu 5 dengan 5, 0. Lalu 7 dengan 5, 2. 2 kuadrat, oke, tulis saja dulu. Lalu dibagi dengan banyaknya data, yaitu 4. Oke, nah jadi seperti ini cara kita menghitung ragam. Oke, berarti 2 kuadrat 4, 4 tambah 4, 8 ya. 8 bagi 4, dan itu adalah 2. Dan 2 memang betul bahwa dia lebih kecil daripada 3. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya benar semua, yaitu ada 4 pernyataan yang bernilai benar. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, Sobat Bima, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya diketahui fungsi X dan Y adalah bilangan real yang memenuhi sebagai berikut. Jadi X plus Y-nya 6 dan X-Y-nya 4. Oke, jadi ada 2 persamaan ya. Nah, sebenarnya kalau ada 2 persamaan seperti ini, ada 2 variabel, ini bisa gitu ya. Kita menentukan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Caranya bisa dengan menggunakan metode substitusi yang bisa kita lakukan. Oke, tapi kalau kita dihadapkan dengan nilai dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 28, kita coba lahirkan ekspresi X kuadrat tambah Y kuadrat. Gimana caranya? Oke, dari sini mungkin kita bisa ya. Kita kuadratkan kedua ruas. Jadi seperti ini. 6-nya dikuadratkan. Jadi 36. Oke. Nah, X plus Y kuadrat itu jadinya adalah seperti ini. Oke, dan kita tahu bahwa X kuadrat plus Y kuadrat adalah yang ditanyakan. Kemudian X-nya adalah 4. Oke, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat adalah, ini kan 2 kali 4, 8 ya. 36 dikurangi 8, yaitu 28. Bisa ya? Jadi terbukti benar nih, bahwa pernyataan 1 benar. X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 28. Kemudian, kita cek lagi pernyataan 2. Bener nggak sih kayak gini? Nah, 1 X tambah 1 Y itu bisa kita jadikan ya, yang tadinya 2 pecahan nih, digabung jadi 1 pecahan. Gimana caranya? Caranya kali silang ya. Jadi ini kali ini, 1 kali Y, ditambah ini kali ini, X dibagi X, Y. Oke? Jadi, Y tambah X itu sendiri adalah 6, X kalinya adalah 4. Oke, jadi 3 banding 2. Oke? Jadi pernyataan ini benar. Kemudian, bagaimana dengan mutlak X min Y? Nah, nih, X min Y. Kalau kita misalkan, X itu tuh lebih besar daripada Y, misalkan ya. Misal, X lebih besar daripada Y, maka nilai X minus Y itu pasti positif. Nilai X minus Y pasti positif. Jadi, X min Y itu nilainya sesuatu ya. Kalau misalkan kita kuadratkan, misalkan ya, hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 2XY. Dan di hasil sebelumnya, X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah 28. Jadi 28 min 2 kali XY ya. Oke, XY-nya 4. Jadi 28 dikurangi 8, yaitu 20. Berarti benar nih ya, X min Y itu adalah akar dari 20. Kita kuadratkan kedua ruas. Kita akarkan kedua ruas. Jadi seperti ini. Berarti ini benar. Oke. X dan Y keduanya bernilai positif. Nah, ini. Benar nggak ya? Coba kita ambil X tambah Y sama dengan 6 di sini. Kalau kita lakukan pengurangan, misalkan, atau kita lakukan penjumlahan ya, misalkan, berarti 2X sama dengan 6 plus akar 20. Berarti X adalah, ini dibagi 2, akar 20 dibagi 2. Ya, akar 20 itu bisa diubah juga menjadi akar 4 kali 5 ya. Atau bisa diubah 2 akar 5 nih.
Jadi begitu dibagi 2, ini jadi akar 5. Oke. Dan ini positif ya. Itu positif. Kemudian bagaimana dengan Y? Kita bisa gunakan ini bagian negatif ya. Jadi X minus X itu habis, min Y itu min 2Y. Kemudian akar 20 minus 6 ya. Nah, ini kan negatif nih. Karena akar 20 itu lebih kecil daripada 6. 6 itu kan bisa diubah jadi akar 36. Akar 20 itu lebih kecil daripada akar 36. Jadi ini pasti negatif. Jadi kalau ini negatif, berarti Y-nya harus positif. Berarti benar ya, bahwa X-nya positif, Y-nya juga positif. Jadi pernyataan 4 benar, sehingga ada 4 pernyataan yang bernilai benar. Oke. Oke, Sobat Bima, kita masuk ke soal terakhir. Kita baca dulu soalnya. Bilangan N adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu dimulai dari 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya ya. Atau bisa juga disebut sebagai bilangan asli. Didefinisikan, jadi N itu bisa diantara itu ya, mereka-mereka itu. Didefinisikan X itu adalah 3N plus 2. Oke. Diberikan 4 pernyataan berikut. X pasti bilangan ganjil. Nah, ini bener nggak? Sekarang gini ya. X sama dengan 3N plus 2. Jika N-nya genap, genap itu bisa diasosiasikan dengan 0. Ya, diasosiasikan dengan 0. Diperumpamakan dengan 0. Jadi, 3 kali 0, 0. 0 tambah 2, 2. 2 itu positif. 2 itu genap. Ya. Maka X-nya genap. Tapi ketika nilai N-nya itu ganjil, ya, ganjil bisa diasosiasikan dengan 1. Jadi 3 kali 1 itu 3, 3 tambah 2, 5. Jadi X-nya 5, 5 itu ganjil. Oke. Jadi dari informasi ini, kita bisa simpulkan bahwa X itu tuh bisa genap, bisa ganjil. Jadi nggak bisa dikatakan pasti. Ya. Jadi salah. Oke, sekarang X jika dibagi 3 bersisa 2. Nah, itu betul banget ya. Jadi, ini tuh sebenarnya adalah ekspresi ketika X itu dibagi dengan 3. Oke, jadi sisanya adalah 2. Oke. Betul. Jadi, rumus dasarnya adalah bilangan itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi tambah sisa. Oke, seperti itu. 2X jika dibagi 3 bersisa 1. Oke, kita tulis dulu ya. 2X itu apa sih 2X itu? Kita ganti X-nya dengan 3N plus 2 ya. Oke, seperti ini. Kemudian 2 kali 3 itu 6N. 2 kali 2 itu 4. Oke. Nah, sekarang kita coba bagi 3. 6N plus 4 dibagi 3. 6 itu bisa habis dibagi 3. It's okay gitu ya. Tapi 4 ini kalau dibagi 3, gimana? Habis dibagi 3. 4 kalau dibagi 3, sisa 1 ya. Dibagi 3, sisa 1. Oke, jadi yang kita ambil yang ini ya. Jadi ini sisa 1. Atau bisa ditulis begini, kalau mau secara formal ya. Ini dapat ditulis menjadi 6N plus 3 plus 1. Oke. Ini kita lanjutkan di sini. Sehingga menjadi 3, 2N plus 1, tambah 1. Oke, itu adalah 2X. Oke, jadi kita faktorin ya. Ini kali ini kan 6N, kayak gini. Ini kali ini 3, kayak gini. Ya kan? Terus ditambah 1. Oke, jadi seperti ini. Nah, dengan demikian, kita tahu bahwa ini adalah pembagi. Kenapa sih kita harus pecah ya? Kenapa nggak dari sini aja?
Pokoknya sisa itu harus lebih kecil daripada pembagi. Ingat ya, sisa itu harus lebih kecil daripada pembagi. Nah, ini 4 tuh masih lebih besar daripada pembaginya 3. Jadi ini harus dipecah dulu. Ya, kapan kita pecahin? Ketika sisanya itu masih lebih besar daripada pembagi. Makanya kita pecah jadi 3 plus 1. Gitu ya. Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa ini adalah sisa. Jadi sisa 1 ini adalah pernyataan yang benar. X kuadrat jika dibagi 3 bersisa 1. Oke, sekarang kita coba cek. Mungkin taruh sini aja ya, nanti bisa di rewind aja. X kuadrat itu berarti 3n plus 2 dikuadratkan. Ini jadinya apa? Oke, ini bisa ya, kamu mengekspansi bisa kan ya? 9n kuadrat plus 12n plus 4. Oke, itu adalah X kuadrat. Nah, ini mau kita bagi 3. Jadi, 9 di sini ada 9 ya. 9 itu habis dibagi 3, aman jadinya. 12n itu bisa dibagi 3, ya, karena 12 itu kelipatan 3, aman. Nah, 4 ini bisa kita pecah, jadi 3 tambah 1. Oke, ini aman, ini sebagai sisa. Oke, jadi pernyataan ini benar juga. Jadi, keseluruhan pernyataan yang benar-benar ada 3 pernyataan, yaitu jawabannya D. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video barusan? Mudah-mudahan bikin kamu jadi lebih paham ya. Kalau kamu punya ide atau pertanyaan, boleh banget nih untuk tulis komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.